Station of Salvation 965 FM, sahabat Anda, selamat pagi. Apa kabar sahabat pagi hari ini? Jumpa lagi Jasa Paji menemani sahabat. Dan pagi hari ini gue gak sendirian ya. Jadi selain partner saya yang gak tahu entah kemana, atau mungkin masih tidur kali. Pagi hari ini kita bersama dengan Sekolah Kristen Tritunggal akan menemani sahabat pagi hari ini. Sudah ada Misteri Yohanes Ong akan menemani sahabatnya nantinya ya. Jadi buat sahabat yang mau gabung boleh banget langsung aja di 0817450556 atau bisa telepon over di 0248313611. Untuk menemani aktivitas pagi sahabat, jangan kemana-mana, ada satu pujian mengalih perjumpaan kita terlebih dahulu. Tetap di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Lagi sahabat masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Iya, Bapak selamat pagi. Pagi. Kasih ada tamu Ci soalnya. Iya, dan kali ini kita sahabat dulu ada Misteri Yohanes Ong sudah menyapa kita pagi hari ini ya. Selamat pagi, Mister. Pagi. Nah, Mister, kali ini kan kita mau bahas tentang ini ya, apa namanya? Sunan baru gitu ya. Sunan baru dalam apa mungkin penyesuaian dan juga penataan ulang dalam pandemi ini mungkin ya, tentang apalagi tentang kedisiplinan anak-anak gitu. Nah, ini mau dibahas tentang apanya sih, Mister sebenarnya? Jadi ya beberapa waktu yang lalu kan kita barusan juga mendengar SKB 4 Menteri itu ya. Jadi tentang pembelajaran, bagaimana apakah sekolah ini mau tahun ajaran baru apakah sudah boleh dibuka atau belum begitu ya. Dan ternyata dikatakan bahwa di zona hijau boleh, tatap muka udah mulai boleh dengan protokol kesehatan yang cukup rigid juga. Tetapi di zona merah belum boleh. Bahkan ada kata dilarang gitu ya. Nah, ini Semarang kira-kira masuk zona mana ini? Masih zona merah. Merah ya. Lu salah gua. Ya. Kita merah hijau. Butuh ada yang kuning. Lu minggir gua yang ceran. Traffic light. Nah, itu jadi berarti kita sudah jelas bahwa kita akan melakukan pembelajaran dari rumah juga begitu ya. Seperti kalau kerja work from home, rumah itu HBL. Home based learning, home learning gitu ya, belajar dari rumah. Nah, ternyata belajar dari rumah ini juga ada tantangan tersendiri buat orang tua begitu ya, dan khususnya masalah-masalah disiplin begitu. Jadi banyak curhatan orang tua yang mengatakan bahwa ini anak gimana nanti gitu ya, apalagi nanti sampai kalau kita berarti Juli mulai sampai mungkinan bisa sampai Desember. Nah, itu bagaimana nanti masalah-masalah yang muncul. Bukan hanya cuma konten belajarnya, materi belajarnya, nanti penyampaiannya seperti apa, tetapi ada masalah-masalah lain yang muncul selain masalah-masalah pembelajaran, yaitu masalah disiplin juga begitu. Nah, ini mungkin jadi topik yang hangat juga dibicarakan. Mungkin juga jadi kebutuhan orang tua juga begitu ya. Karena banyak orang tua juga yang khawatir ya kan. Khawatir dengan anak-anaknya ini paham gak ini diajarin gitu loh. Untuk masalah tentang daring kayak gini gitu. Betul, paham betul. gak? Karena mereka gak bisa tatap muka langsung, mereka bisa langsung ngobrol dengan gurunya gitu ya. Dengan enteng, dengan santai gitu. Kalau saat ini kan kadang-kadang bisa gantian sama murid yang lain dulu gitu ya kan. Kalau kan biasanya serobotan gitu kan. Iya. Iya kan baru-baru Mister materinya gimana? Iya Mister soalnya ini. Iya soalnya ini. Kadang-kadang gitu. Nah, pengalaman banget gue. Gitu. Nah, ini kalau buat guru gitu bagaimana nih untuk dari para guru ini untuk penjelasan kepada orang tua untuk memastikan itu? Ya, perlu sosialisasi ya pastinya dari sekolah ya, sekolah juga untuk ke orang tua, kami sendiri. Barusan kemarin 2 hari yang lalu kita kemarin lagi kemarin lusa ya, berarti kita sosialisasi kepada orang tua tentang apa yang akan kita lakukan ke depan seperti itu. Nah, tapi intinya bahwa memang butuh kerjasama dengan orang tua karena saat ini mau tidak mau anaknya ada di rumah begitu kan, dan tidak bisa pergi ke sekolah. Jadi proses pembelajaran tentunya sangat butuh pendampingan dari orang tua untuk supaya anak bisa belajar dengan baik. Nah, kerjasama ini perlu dijalin, ya tentu bukan hanya sekedar tadi masalah-masalah teknis tentang pembelajaran bagaimana menjelaskan seperti itu. Tentunya ada guidance juga ya buat orang tua untuk hal-hal tersebut.
Tapi ada hal lain juga yang mendasari keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri nantinya di rumah, yaitu hal-hal internal di dalam diri anak itu sendiri, begitu ya. Nah ini apakah apakah gini, kadang-kadang kan anak-anak itu suka banget dengan namanya kumpul-kumpul, ya. Gitu ya kan. Apalagi meskipun dalam sekolah sekalipun. Apakah dengan daring ini membuat anak-anak itu malah menjadi, mungkin pertama-tamanya sih oke aja, fine aja, tapi setelah sekian bulan, ya. apakah anak-anak ini jadi malas, kemudian banyak yang mulai absen gitu? Aku juga, Ji. Ya, terus kemudian mau tanya sama Mister sama Missnya agak canggung gitu. Yeah. Ngalamin nggak sih gitu? Ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi perubahan pola, saya bilang ini kan mempengaruhi banyak hal. Pola hidupnya juga berubah. Nah, ini bisa mempengaruhi gitu. Jadi performa belajar anak-anak juga. Masalah tadi jadi males mungkin begitu ya. Karena apa? Tidurnya bisa jadi nggak karu-karuan loh saat ini gitu ya. Bener ya? Bener. Main game begitu kan sampai tengah malam, dini hari begitu bangunnya bukan pagi lagi. Siang ya. Siang sore mungkin. Kalau perlu mepet sama jam daring ya. Nah, seperti itu bisa-bisa lepas dari itu tugas-tugas. Kalau dulu ya meskipun ada tenggat waktu dan segala macam, ini juga meskipun ada tetapi waktu mengerjakannya dan segala macam jadi kan di rumah kesannya jadi lebih santai, anak-anak lebih apa ya, strukturnya hilang, sepertinya seperti itu, betul ya? Kalau biasanya pagi bangun pagi berangkat sekolah, belajar di sekolah, pulang, kemudian mungkin les atau mengerjakan tugas rutin seperti itu. Kali ini struktur itu seperti hilang. Nah, ketika hilang strukturnya, jadi pola hidupnya jadi berantakan begitu ya, agak berantakan. Nah, kalau nggak punya satu kedisiplinan yang dibangun begitu, ini gampang sekali rusak nih, gini ya. Pola-pola ini harus kembali dibangun ya, seperti itu. Nah, ini apakah juga membuat anak-anak jadi apa nih? Nilai mereka gitu loh. Padahal sebenarnya dari ini nilai mereka ini Mister Pak turun apa naik gitu loh. Ikut dinilai. Oh iya ya. Kan pasti ada pelajaran-pelajaran. Atau mungkin kalau dulu wah salah dikit ya udah salah gitu. Atau mungkin sekarang yang salah dikit oke lah, ada kalau gitu. Ada nggak sih Mister gitu? Ya, penilaian tentu tetap dengan standar tertentu ya. Jadi standar-standar itu kan kita tetap tuntut begitu. Cuma dalam penyampaian, dalam bentuk-bentuknya kita mungkin lebih adaptif, lebih fleksibel hari-hari ini dengan tipe-tipe pembelajaran yang mungkin berbeda begitu. Jadi hal-hal tersebut ya disadari memang akan ada begitu ya. Tapi bukan berarti ini permasalahan baru. Kemudian gitu ya jadi kita lower the standard, enggak juga begitu. Kita mungkin standarnya sama, pengukurannya caranya berbeda, toolsnya berbeda ya, metodenya saja mungkin berbeda seperti itu. Tapi untuk parameter nilainya sama gitu ya. Ya sama ya. Nah ini kalau masalah malas apa enggaknya itu sebenarnya udah dari sebelum pandemi ya. Itu sudah ada yang mungkin yang malas. Kayak gue mau jadi murid tuh gue mau jadi murid yang agak malas sebenarnya. Padahal kalau jam pagi hari itu pasti agak ngantuk dikit gitu. Cuma kali-kali ini memang apa ya, mulai bisa terlihat dengan jelas ya, karena tadi itu apa ya Mister bilang tadi, pola hidup mereka jadi berubah gitu ya Mister ya. Betul ya. Jadi berubah ini. Nah, rasain pola hidupnya memang apa, tadinya pagi banget kan, disiplin apa yang disiapin sekarang agak siang. Nah, ini untuk menerapkan gini, untuk anak-anak biar tetap disiplin gimana sih caranya Mister? Ya, jadi ini saya coba untuk identifikasi masalahnya dulu ya. Ya kira-kira, jadi anak-anak itu kan sekarang keluhannya tuh tidak termotivasi, malas begitu ya, tidak termotivasi. Kemudian pola hidup yang tidak teratur tadi, jadi tidak mandiri, beberapa anak betul kecil ya, bisa seperti itu. Kemudian tugasnya asal-asalan, ketika ngerjakan tugas mungkin tidak jujur. Ada yang bilang gitu, jadi semua orang juga lakukan begini, ngambil comot sana comot sini, pokoknya udah kumpulin tugas saja lah gitu ya. Iya, sini ada dari sama ada yang bantuin siapa nggak tahu ya. Punya mungkin jadi bad tempered begitu, karena ya mungkin di rumah terus juga bosen kan dia. Terus apa ya, jadi jenuh dan segala macam. Nah,
hal-hal seperti ini sebenarnya menunjukkan kalau menurut saya nih ya, permasalahannya bukan muncul setelah pandemi begitu. Tetapi ini sebenarnya sudah ada, tapi waktu pandemi ini jadi semakin jelas gitu ya. Sudah akarnya kalau terjadi malas sebenarnya ya dulu malas tapi terpaksa aja gitu karena harus pergi ke sekolah dan segala macam. Nah, seperti itu ya. Kerjakan tugas juga sebenarnya jadi sesuatu yang malas. Tapi jadi alasan. Nah, jadi masalahnya jadi terlihat dari muncul gitu ya, karena faktor yang dulunya menutupi mungkin di luar diambil, nah sekarang aslinya kelihatan gitu. Jadi pertanyaannya bukan ada masalah setelah pandemi, tetapi sebelum pandemi mungkin sudah ada bibitnya itu sudah di sana begitu ya. Nah dengan begini malah muncul kelihatan semua begitu hal-hal tersebut. Nah yang perlu kita lihat sekarang adalah bahwa bagaimana disiplin ini tidak hanya dibentuk dari luar, begitu ya. Kalau kita hanya memandang disiplin itu sesuatu yang dibentuk dari luar, maka pantas kalau kita khawatir bahwa nanti ini nggak sekolah gimana nih, disiplin bagaimana gitu. Karena kita melihatnya faktornya itu dari luar. Padahal disiplin itu sebenarnya masalah hati. Disiplin itu harus adalah sesuatu yang awalnya memang dibentuk dari luar, tetapi harus kemudian berlanjut, tidak hanya berhenti dari faktor yang menolong untuk membentuknya itu. Kemudian dia harus menjadi satu nilai yang dihidupi di dalam. Nah, jadi saya bilang disiplin itu masalah hati sebenarnya, gitu ya. Kalau orang malas itu sebenarnya dimanapun ya malas. Enggak cuma kalau, iya betul kan? Iya. Ya, di rumah malas, di mana-mana malas. Karena apa? Intinya di dalam udah malas duluan, gitu kan. Iya. Kalau orang rajin, dimanapun mau berada, Itu rajin. juga. Kalau orang sifatnya bersihan, misalnya bersih, tertib, dimanapun dia juga kan tertib begitu. Jadi nggak tergantung tempatnya. Jadi itu sebenarnya masalah yang di dalam begitu. Nah, lingkungan di luar tuh hanya untuk membentuk mereka, menolong mereka, ya, tapi untuk lebih dalamnya lebih ke masalah nah, hatinya. menolong tuh sampai terbentuk di dalam nilai itu gitu. Sehingga waktu keluar, waktu itu sudah menjadi nilai yang internal, maka dimanapun dia berada sebenarnya tidak ada masalah. Nah, kalau belum terbentuk, belum ada, nah ini kalau dorongannya hanya faktor luar. Kalau di sini ada begini, maka dia bisa. Contoh. Kenapa kita naik motor pakai helm? Ya biar selamat. Ya, karena takut polisi. Kalau nggak ada polisi bagaimana? Pakai helm nggak? Gitu. Tetap pakai helm. Pakai helm. Selamat sih. Kalau nggak ada peraturan bahwa pakai helm ditilang, kira-kira pakai helm nggak? Pakai topi. Nah itu istilahnya nilainya baru di luar. Bergantung pada faktor di luar. Ketika faktor di luar diambil, maka nggak muncul. Akhirnya kenapa? Nah, kalau yang benar adalah mau ada polisi, mau ada aturan ditilang nggak ditilang, saya pakai helm karena ini buat keselamatan Jadi saya. saya agak sedikit bener ya. Agak sedikit membela diri. Oke, Mister, nanti kita akan balik lagi. Ini masalah tentang habit juga, kedisiplinan itu bagaimana. Ini juga ini tidak berlaku buat cuma anak-anak doang menurut gue. Karena juga ini juga yang pada WFA juga ini berlaku banget nih. Nah, mestinya pengen gabung langsung aja bisa SMS atau WhatsApp ke kami. Jangan kemana-mana, nanti balik lagi sama kita di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Oke, masih bersama kita di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Nah, kalau tadi kita masih ngomongin tentang ini ya, kedisiplinan ya. Itu tergantung dari hati sendiri atau cuma ngikut-ngikut orang-orang lain. Kalau ibaratnya tadi tuh tentang helm tadi ya. Nah, ini pertanyaan juga nih buat sahabat-sahabat juga, apakah pakai helm tuh karena takut sama polisi atau emang dari hatinya gitu. Gitu ya. Jadi memang kedisiplinan ini memang penting banget, gak cuma buat anak-anak juga, tapi juga buat kita yang lagi ada di rumah, karena kita biasanya meriset ulang gitu ya, Mister ya. Meriset ulang karena dengan situasi pandemi ini yang biasanya kita lakukan, oh gue jam sekian gini nih, sekarang nggak bisa gitu. Nah, Mister, kalau misalkan ada kata-kata disiplin itu, apa sih yang kemudian terlintas di pikiran kita gitu loh ya. Biasanya kan kita perlu tahu ya. Oke. Nah, ya coba ini dari kita sendiri ya. Kalau kita dengar kata disiplin itu yang terlintas apa? Kira-kira? Peraturan. Peraturan sama apa peraturan? Iya kan.
peraturan waktu sama. Seperti itu ya, misalnya banyak disiplin tuh banyak urusannya dengan aturan begitu. Kalau nggak turut aturan dihukum seperti itu. Atau hal yang bersifat kesannya tuh lebih banyak, kalau dengar kata disiplin lebih banyak kesan negatifnya mungkin ya kadang-kadang. Serem ya? Serem gitu ya. Serem dulu. Kesan positifnya begitu ya. Sesuatu yang mungkin aduh bosenin gitu ya kalau mesti dikasih tahu apa segala macam seperti itu. Nah, jadi tidak salah juga sebenarnya hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau kita googling tuh definisi-definisi disiplin sendiri itu kayak seperti kalau Google sendiri ngomong the practice of training people gitu ya to obey rules atau code of behavior using punishment. Nah, itu kan serem kan, using punishment to correct obedience, ya untuk menghasilkan ketaatan begitu ya. Kalau Cambridge bilang training that makes people more willing, ya ini ada lebih bagus nih, ada willing, ada kata apa lebih rela begitu ya, to obey or more able to control themselves, lebih bisa mengontrol diri ya, self control itu salah satunya itu disiplin. Nah, often in the form of rules and punishment, and if this broken itu kena punishment lagi. Jangan seperti itu. Secara umum disiplin konsepnya kayak begitu ya. Kalau melanggar pernah hukuman. Kayak begitu. Sebenarnya definisinya tuh banyak yang senada seperti itu, enggak salah. Tapi kesan yang ditimbulkan seringkali jadi tidak enak di hati gitu ya. Kata dengar kata disiplin tuh dengerin udah serem dulu, udah nyaman kan ya, enak nyaman gitu, kurang pas gitu ya. Karena pengertian kita mungkin begitu, mungkin kita pernah punya pengalaman buruk di masa lalu tentang sama guru, sama orang tua mungkin ya. Jadi kata disiplin itu menjadi sesuatu yang kurang enak gitu ya. Tapi kita juga tahu sebenarnya disiplin itu sesuatu yang kita butuhkan ya, untuk sebuah keberhasilan. Tidak cuma sekolah, banyak hal bidang-bidang lain pun butuh yang namanya disiplin. Ada quote yang bilang discipline is a bridge between goals and accomplishment, antara tujuan dan pencapaian. Nah itu di tengah-tengahnya itu jembatannya disiplin. Bikin resolusi awal tahun endingnya akhir tahun kemana nggak tahu gitu ya, karena kita nggak punya jembatannya gitu ya. Biasanya resolusi awal tahun sama dengan resolusi awal tahun kemarin. Nggak pernah sampai-sampai gitu ya. Nah, ada yang ngomong disiplin is a refining fire, satu api yang memurnikan gitu ya, menguji by which talents made into ability gitu ya. Jadi bakat itu tidak cuma sekedar bakat, tapi menjadi sebuah kemampuan, kemahiran. Nah, itu disiplin. Nah, masalahnya bukan karena kita tahu, banyakan kita tahu, murid-murid juga banyakan tahu, orang tua juga tahu. Tapi tahu saja kita tidak cukup kan, gitu. Tahu itu tidak cukup, karena tahu belum tentu melakukan. Tapi melakukan juga belum tentu menjadi. Tadi contohnya bikin pakai helm ya. Sekarang contoh, buang sampah itu di mana? Tempat sampah. Oh, tempat sampah, kita semua tahu ya. Tanyanya. Kita melakukan enggak? Iya. Ya, melakukan. Ada kali-kali ya tidak melakukan. Tapi kalau being lain. Being itu jadi ya saya sebut knowing, doing, sama being. Ya. Kita kalau di sini orang Indonesia kita enggak ngantri, sukanya kan gitu ya. Bentuk antrian orang Indonesia wah ini bukan mengejek bangsa sendiri, tapi ya ini self kritik ya toh. Kalau yang lain tuh garis lurus, kalau kita setengah lingkaran. Kalau kita garisnya nggak kelihatan. Jangan seperti itu. Self kritik ya, tapi intinya kalau pergi ke Singapura bisa nggak kita tiba-tiba jadi tertib? Bisa. Nah, bisa. Kok bisa? Ya karena lingkungannya. Nah, makanya. Jadi kita knowing-nya dapat, doing-nya sebenarnya bisa, tapi pertanyaannya being enggak. Being itu menjadi enggak. Ketika balik ke negara kita sendiri, kita tetap seperti itu atau tidak? Nah, balik aslinya tadi yang saya bilang muncul aslinya. Jadi tujuan dari disiplin sendiri harusnya sampai ke being, bukan hanya knowing, bukan hanya doing, tapi bagaimana hal itu menjadi nilai yang kita hidupi. Jadi kalau saya boleh ngomong disiplin redefining, mendefinisikan ulang. Sebenarnya bukan mendefinisikan ulang ya, tapi dengan satu pengertian yang lebih benar begitu. Jadi kita tahu disiplin kunci sukses gitu ya. Kita tahu disiplin kunci untuk sebuah keberhasilan. Kita tahu kita butuh melakukannya. Tapi ya tadi saya bilang balik, kita banyak dari kita tahu tapi belum sampai ke sana. Nah, saya kasih mungkin contoh, nanti kalau googling boleh lah.
namanya backward bicycle. Backward bicycle itu sepeda ya. Ini ada orang bikin percobaan menarik gitu ya. Bikin sepeda, naik sepeda kan gampang ya. Bikin bisa gampang ya. Tapi sepedanya ini dibikin sesuatu yang diulik sedikit. Ketika setangnya dibelokkan ke kanan, rodanya akan belok ke kiri. Ketika rodanya setangnya dibelokkan ke kiri, rodanya belok ke kanan. Secara prinsip kita tahu enggak cara bekerjanya? Tahu ya. Tapi pas kita naik, kita bisa jalan enggak? Susah. Nanti coba dilihat ya. Itu namanya backward bicycle. Nah, susah kenapa? Apa yang kita ketahui belum tentu langsung otomatis kita bisa kerjakan. Nah, ini saat ini juga masa-masa perubahan seperti ini begitu. New normal. Oh, kita tahu sih harus begini. Pertanyaannya, mengerjakannya butuh proses. Ya, proses untuk kita sampai itu terinternalisasi di dalam diri kita. Nah, ini yang saya bilang kita perlu memikirkan ulang kata disiplin itu sebenarnya harus menjadi sesuatu yang di dalam gitu ya. Disiplin itu training of the heart. Bukan hanya sekedar tadi aturan-aturan, kemudian ada kalau tidak dilakukan dipunish dan segala macam. Bukan sekedar itu. Disiplin itu training of the heart. Satu pelatihan hati. Latihan untuk menginternalisasi nilai-nilai yang kita tahu itu baik, kita hargai, kita percayai, maka dari itu kita hidupi. Jadi disiplin itu is a way of life. Gitu ya, satu cara hidup. Kita jangan membayangkan aturan-aturan tok begitu ya, atau restrictions, batasan-batasan dan segala macam yang harus kita ikuti, enggak. Tapi lebih kepada cara hidup, way of life begitu. Itu cara pandang kita mesti benar dulu melihat disiplin itu ya. Nah, Alkitab kan ngomong begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka ia pada masa tuanya ya tidak akan menyimpang dari jalan tersebut. Dikatakan, itu kata bahasa Inggrisnya train. Jadi ada kata latihan ya, training. Latihan itu enggak cuma sekali dong berarti. Tadi bukan hanya knowing begitu ya, tapi training. In the way. Nah, itu bicara soal way, bicara soal jalan. Nah, jadi cara hidup. Amsal 22 ayat 15 juga bilang begini, kebodohan melekat pada hati orang muda. Jadi jangan tersinggung kalau kita ini bodoh. Bodoh dalam arti bukan orang muda bodoh, tapi bukannya bodoh, maksudnya bodoh enggak bisa mikir gitu, enggak ya. Tetapi ada anak muda belum punya self control yang bagus gitu ya. Anak kecil masih egois. Nah, itu kebodohan yang melekat di hati orang-orang muda. Nah, perlu tongkat didikan untuk mengusir kebodohan-kebodohan itu dari padanya. Jadi, foolishness is born in the heart of a child, but the rod of correction. Jadi, tongkat untuk koreksi gitu ya, shall drive it far from him. Nah, balik lagi, disiplin mesti kita pahami dalam pengertian yang benar dulu. Bahwa it is the training of the heart. It's not just rules, it's not just restrictions, limitations, ya, yang kesannya negatif seperti itu. Enggak. Tapi disiplin itu cara hidup. Nah, disiplin untuk belajar cara hidup bagaimana gitu ya, kita perlu pikirkan itu. Nah, untuk mendapatkan kedisiplinan itu dengan baik tadi itu, apa posisi hati bagaimana yang harus kita ambil sih Mister sebenarnya? Ya, jadi kayak tadi saya bilang, ini nanti urusannya sama orang tua, sama guru juga ya. Nah, ini anak juga boleh ngerti lah. Tapi intinya kan nanti ini biasanya masalahnya kan muncul pada gimana nanti saya didik anak saya gitu ya. Orang tua menolong bagaimana. Nah, satu tadi saya bilang pemahamannya dulu, benerin dulu. Saya mau ngajarkan way of life nih sama anak-anak. Bukan hanya sekedar mereka bisa follow bunch of rules. Seperti saya bilang, kalau nilai itu sudah ada di dalam hati seorang anak, kemanapun dia pergi, nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah gitu. Kemanapun dia ditempatkan dimanapun, mau di sekolah, mau di rumah, sebenarnya nggak akan ada masalah, karena itu di dalam hidupnya, begitu. Nah, sekarang caranya bagaimana gitu ya? Saya mau mulai start dengan tadi kalau jadi redefining discipline gitu ya di dalam masa pandemik ini. Kalau ini sekarang replace bukan mengganti tapi menempatkan kembali. Placing gitu ya. Nah, seringkali
menempatkan kembali maksudnya bagaimana? Orang berpikir, wah kalau di sekolah bisa nanti ada sekolah yang mendisiplin, kok di rumah bagaimana? Justru saya mau bilang saat ini disiplin itu starts at home, not at school. Harusnya disiplin itu dimulai dari rumah ya. Justru dari rumah. Oke, ini pendapat menarik ya. Disiplin itu dimulai dari rumah. Bahkan ada orang tua juga bilang, lah biar anak-anak tuh disiplin makanya disekolahin kayak gitu. Nah, ini seru ini. Lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Sebenarnya yang bener yang mana gitu ya. Iya. Oke, nanti kita bahas, jangan kemana-mana sahabat, tetap bersama kami di Morning Blessing. Morning is wonderful. Bless. Oke sahabat, masih di Morning Blessing, Morning's Wonderful Blessing ya. Tadi ngomongin tentang penataan ulang kembali ya Mister ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab siapakah ini? Tanggung jawab ke orang-orang tua yang di rumah atau sekolah? Nah ini karena ada juga ini, karena apa namanya, kalau sekolah tuh loh dia jadi disiplin gini ya kan, bangun pagi teratur gini, mungkin karena ada punishment yang akan mereka dapetin ya. Kalau mereka telat atau mereka bagaimana. Nah ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa gitu. Iya. Nah ini pertanyaan bagus. Jadi kalau di sekolah tuh lo bisa disiplin, kalau di rumah gitu. What's wrong with at home gitu ya. Jadi kenapa kalau di rumah jadi gitu ya? Ada masalah apa ini misalkan seperti itu. Nah, jadi inti permasalahannya ada di mana begitu. Nah, bukan mau blaming siapa-siapa, misalnya kita tidak mau mencari ini harusnya jadi tanggung jawab siapa, harus tanggung jawab kita bersama pastinya, karena kita kalau hitung ya, berapa banyak waktu yang anak spend waktu masih normal kemarin gitu ya, spend di sekolah dengan di rumah, banyak di mana? Tentunya di rumah ya. Pagi sekolah kan paling seberapa hari gitu ya, kemudian dalam 1 minggu 1/3 dari sehari itu kan mungkin di rumah. Jadi dan di sekolah tentunya dua-duanya ini sangat membawa pengaruh begitu. Nah sekarang agak berbeda. Sekarang lebih banyak di rumah begitu ya daripada di sekolah. Terpengaruh untuk sekolah seperti yang lalu untuk implementasi disiplin itu cukup terbatas begitu. Jadi memang ini suasana seperti ini, rumah menjadi sesuatu yang dominan, tempat yang dominan. Tapi istilahnya mau di rumah mau di sekolah balik lagi seperti tadi saya bilang. Masalahnya bukan ada di siapa yang melaksanakannya, tapi bagaimana kita melaksanakannya. Ini harus partnership nih gitu ya, harus sama-sama nih antara sekolah dan rumah. Tapi sebagai saat ini pelaku utamanya tentunya orang tua yang paling dominan begitu ya untuk melakukan itu. Dan menurut saya tadi saya katakan discipline starts at home. Memang dari awalnya tanggung jawab itu ada di orang tua sebenarnya, bukan dialih tugaskan kepada sekolah. Sekolah menjadi partner, bukan menjadi pengganti. Penolong tadi ya. Iya, bukan menjadi pengganti. Anak itu kan dititipkan Tuhan kepada siapa sih? Kepada orang tua. Gitu ya. Enggak ada Tuhan ngomong anak dilahirkan dititipkan sekolah, enggak ada. Jadi itu. Pada orang tua, tuntutan tanggung jawab itu pasti akan nanti diminta daripada orang tua yang jelas. Kita perlu menyadari itu. Sekolah bukan dan tidak akan pernah menjadi pengganti orang tua. Tidak boleh gitu. Tapi bisa menjadi partner, ya. Dan jadi tanggung jawab itu kita mesti lihat sungguh-sungguh bahwa ini kalau saya sendiri punya 2 orang anak, itu tanggung jawab saya begitu ya, untuk mendidik dia menjadi seperti apa yang Tuhan mau buat hidupnya begitu ya. Tadi train up a child gitu ya, in the way, melatih dia di dalam jalan gitu ya, sebuah jalan, sebuah cara hidup. Nah, dari sana dulu saya mau ngomong itu ya, sebelum nanti masuk ke komponen-komponen apa yang penting di dalam sebuah disiplin begitu ya, supaya disiplin itu bisa berhasil. Nah, jadi yang pertama paling ideal memang dari sejak kecil ya. Dari sejak kecil ya kan lahir gitu ya, belum sekolah nih gitu kan, tapi dari sejak kecil kita harus mulai ngajarin belum banyak doktrin yang muncul. Ya, harus mulai ngajarin nih anak-anak kita dari kecil gitu ya. Ini kalau saat ini usia KB, kelompok bermain ya, playgroup gitu ya, TK, kemudian nanti masuk ke SD. Ya idealnya memang dari kecil. Tapi kalau sudah
terlanjur besar bagaimana Pak? Terus terlanjur males, terlanjur apa namanya? Berat ya? Oh, ya memang cukup tantangannya cukup menantang begitu ya. Tapi menurut saya tidak ada kata terlambat untuk belajar disiplin. Contohlah kita saya ini sudah berumur dewasa begitu ya, sudah parubaya contohnya. Banyak orang tua yang nggak punya disiplin keuangan, betul nggak? Yeah. Nah, kayak misalkan, waktunya belajar untuk disiplin nggak? Iya. Mungkin kayaknya sudah telat, tapi nggak ada kata terlambat untuk belajar disiplin begitu ya. Jadi disiplin tidak bicara soal belajar di sekolah, tapi banyak area kehidupan banyak gitu ya. Tidak ditentukan juga dari belajarnya kapan gitu. Ya, mungkin memang akan lebih banyak tantangannya gitu ya. Ngajar anak-anak mungkin akan ketika dari sejak kecil sudah dibiasakan itu lebih gampang nanti gedenya begitu. Cuma kalaupun sekarang anaknya sudah besar, bukan berarti tidak mungkin. Ya, tapi caranya saja mungkin agak berbeda begitu ya. Nah, dari sana dulu. Kemudian sekarang kita mungkin lihat ya hal-hal apa yang menurut ya kita penting ya harusnya dalam mengembangkan sebuah disiplin begitu. Nah, yang pertama perlu keep in mind dulu sebelum kita masuk, tidak ada jalan pintas untuk membentuk disiplin. Ya. Oh, nggak ada jalan pintas untuk membentuk disiplin. Jadi disiplin memang butuh waktu, butuh proses gitu. Betul ya. Nggak langsung Pak bentuk baru bisa disiplin. Ya. Pengennya itu kayak jalan pintas sebenarnya. Sekolahin aja nanti disiplin. Terus rasanya kita angkat tanggung jawab kita. Enggak. Jadi tidak ada ya, ini zaman instan ya, semua mau pengennya cepet jadi begitu ya. Kalau kita suruh nungguin lihat proses begitu rasanya nggak sabar gitu. Tapi sekali lagi perlu kita keep in mind, tidak ada jalan pintas untuk membentuk sebuah disiplin. Segala sesuatu yang punya nilai tinggi itu nggak instan prosesnya. Ya, mau emas yang murni nggak instan prosesnya. Mau diamond yang berharga tidak ada yang instan. Jadi sesuatu yang punya nilai tinggi itu prosesnya pasti ya, mobil yang harga 100 juta dengan yang harga 1 M mesti beda prosesnya pasti ya kan. Komponennya juga beda pasti gitu ya. Nah, karena tidak ada proses yang lebih mudah tapi hasilnya luar biasa begitu ya. Nah, kita perlu menyadari itu dulu bahwa it takes time, it takes process, tapi it's worth it gitu ya. Nanti kalau kita jalani itu worth it gitu. Akan muncul sesuatu yang berharga. Nah, oke. Hal yang penting menurut saya di dalam disiplin sebelum masuk ke detail-detailnya itu relasi. Ya, relasi. Ya. Karena orang tuh butuh ngelihat begitu ya. Butuh hubungan yang baik untuk menjalankan disiplin gitu. Karena di dalam komponen disiplin salah satunya kan ada koreksi. Ya, ada correction tadi ya, koreksi. Nah, kalau koreksi itu nanti tidak dilandasi dengan hubungan yang baik, maka bisa mental, bisa menjadi sesuatu yang kurang produktif. Maka relasi menjadi satu hal yang penting. Nah, saat ini kita ini punya kesempatan banyak untuk membangun relasi gitu ya, dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga kita. Nah, ini menjadi satu hal yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu, hubungan ini ya. Karena kalau kita cuma kasih aturan nggak ada relasi, kira-kira bagaimana? Kayak aturan itu ya, aku kayak orang jadi pikirnya kayak aku mau ngatur peraturan terus ya buat siapa juga gitu ya kan. Iya, jadi sesuatu yang kesannya hanya tadi saya bilang di permukaan, faktor luar gitu, tapi internalisasi bagaimana. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Relasi menjadi menurut saya satu hal kunci untuk kita ke sana. Nah, hubungannya apa gitu ya? Mungkin urut nggak apa-apa ya, tapi tadi hubungannya sama relasi tadi. Mark Twain itu pernah menulis begini. Ini saya sering quote juga. My father never told me how to live. He showed me. Jadi
ayah saya tidak pernah ngajari, maksudnya apa ya? Seperti told me, ngasih tahu gitu ya, pakai kata-kata gitu ya. He showed me, dia menunjukkan. Kenapa tadi relasi penting buat saya? Karena dari relasi itu kita bisa lihat, keteladanan itu penting. Kalau ngomong disiplin, kita nggak bisa ngomong hanya instruction. Yang pertama instruksi, ya, memberikan instruksi toh. Nggak bisa. Kita harus yang dicontoh juga. Iya, modeling. Itu yang penting. Karena ini kalau nggak salah John C. Maxwell juga ngomong begini. Ya, nobody cares how much you know until they know how much you care. Tidak ada orang yang peduli seberapa banyak kamu tahu sampai mereka tahu bahwa kamu peduli. Seperti itu. Jadi, maksudnya apa? Hubungannya sama ini apa? Jadi ketika anak-anak akan melihat kita sebenarnya gitu ya. Children see, children do gitu ya. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan, bukan anak-anak mendengar, anak-anak melakukan. Anak-anak ngelihat. Contoh. Apa yang penting, how much we care about something, gitu ya. Seberapa kita care tentang sesuatu, melihat itu sebagai sesuatu yang penting, anak-anak lihat itu. Kalau kita ngomong, jangan malas handphonean misalkan gitu, atau ya, tapi kita begitu ya, saya begitu ya. Susah, kita akan ngajarin susah. Kenapa? Apa yang penting buat kita, anak akan lihat itu. Dia bilang, oh ini bener loh yang begini ini. Tapi pertanyaannya, itu penting buat kita enggak? Kalau penting buat kita, berarti kita lakukan itu kan. Dan anak akan lihat itu. Nah, tanpa itu, susah. Kita akan ngajar disiplin, susah. Betul ya? Itu berlaku di semua area kehidupan. Kita ngomong keteladanan siapalah. Tokoh-tokoh kita, atau siapa. Kita akan lihat, kita akan cocokin tuh. Betul enggak? Apa yang diajarkan sama enggak dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Kalau dia ngomong dia penting, ternyata dia tidak lakukan, wah susah sekali. Jadi relasi yang satu itu sangat jelas. Di kitab Keluaran kayaknya Musa ngomong gitu ya. Waktu itu firman Tuhan datang ke bangsa Israel, katakan perintah ini yang suruh mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak itu ya. Dia katakan should be in thine heart. Itu harus ada di dalam hati kita terlebih dahulu. Jadi yang pertama-tama untuk ngajar disiplin, entah itu guru, entah orang tua, yang pertama adalah kita sendiri menjadi pelakunya. Jelas. Kita sendiri menghidupi nilai yang mau kita ajarkan sama anak kita. Contoh, nilai apa? Tepat waktu. Oke. Nilai apa? Ya, hidupnya teratur. Berantakan ya. Kita ngajarin anak teratur atau begini-begini. Sendiri berantakan. Ya gimana kita, anaknya ngelihatnya seperti apa. Satu, itu tidak akan berhasil tanpa modeling. Jadi yang pertama kuncinya adalah itu. Gitu ya. Omongan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita instruksikan tidak akan menjadi sesuatu yang powerful ketika itu tidak kita hidupi. Nah ini buat sahabat-sahabat juga ini yang ada di rumah ini juga nih, apakah saat mengajarkan anak-anaknya, kamu terus bangun di pagi-pagi gitu, jangan lupa dong untuk setiap itu berdoa gitu. Kalau naruh itu ini tuh ya gitu, itu gitu. Nah sekarang saat Anda melakukan itu, apakah Anda juga melakukannya? Nah, pertanyaan itu ya kan. Saat ini karena karena anak-anak itu kan ya cari tadi role modelnya gitu kan. Yeah. Makanya kan anak-anak zaman sekarang tuh banget, aku pengen jadi ini kayak itu, lihat sosok artis itu, waduh ini pengen jadi kehidupannya. Cepet ini ya, kopi ya. Iya, copy paste-nya cepet banget gitu. Nah ini jadi refleksi juga buat sahabat pagi hari ini. Apakah sahabat juga menjadi salah satu role kehidupan bagi anak-anak sahabat gitu ya. Oke, nanti kita bahas lagi sahabat, kira-kira selain relasi apalagi sih yang di komponen-komponen dalam membentuk disiplin tersebut ya. Jangan kemana-mana, ada beberapa pujian akan menemani sahabat, tetap di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya masih sahabat, kita masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, kalau tadi selain kalau bahas relasi tadi role model seru banget ya. Karena kadang-kadang orang-orang tuh cuma banyak omong. Iya kan, mereka sering ngomong, bisa mencontohkan ini loh kayak gini, ini loh gini. Tapi dirinya sendiri apakah sudah melakukannya? Nah itu pertanyaannya. Determine diri sendiri. Iya, we have to be the change we want to see. Jadi kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat, gitu. Jadi kalau kita ingin melihat ada perubahan di dalam diri anak kita,
Ya kita harus menjadi perubahan itu. Anak harus melihat perubahan itu dalam diri kita sendiri. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau kita pengen anak kita hidupnya tertib, teratur, pertanyaannya kita begitu enggak gitu ya. Satu itu, enggak bisa cuma perintah-perintah. Itu jelas sekali gitu ya. Menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, kalau bicara komponen tadi selain keteladanan tadi ya, itu namanya disiplin butuh instruksi, ya, instruct gitu ya, to instruct gitu ya, untuk memberitahu anak-anak tentang apa yang diharapkan untuk dia kerjakan. Jadi ekspektasinya harus clear nih, jelas. Contoh nih, yang tertib gitu ya, tertib tuh yang dimaksud tertib kayak apa? Terutama anak-anak kecil ya. Jangan menginstruksikan sesuatu dengan instruksi yang nggak jelas. Jadi contohnya misalkan yang namanya tertib itu adalah kalau habis belajar pakai meja makan rapikan buku ditumpuk di sini, ini ditaruh di sana, misalkan seperti ini kan ngomong seperti itu ya. Instruksinya clear, ekspektasinya jelas. Seperti itu. Contoh apalagi? Kita bisa contoh nih kalau dulu di sekolah ya, jangan lari-larian, jangan lari-lari. Ya, yang jelas lebih walk misalkan begitu, atau ini contoh realnya kalau saya kasih ke anak saya ya. Boleh dia undang teman-temannya main ke rumah. Teman-temannya main ke rumah boleh. Boleh ya. Main-mainan boleh, main Lego, main apa, mobil-mobilan dibongkar semua, silahkan. Tapi setelah selesai bermain, apa yang terjadi? Tidak dibereskan. Ya, tidak dibereskan gitu ya. Saya selalu bilang beresin. Pokoknya boleh main kalau diberesin. Ya, diberesin. Termasuk berlaku untuk siapa? Sendiri. Nah, untuk temannya yang main juga ke rumah. Temannya yang main juga. Kalau dia mau lari langsung pulang, tunggu sini dulu. Sama, ini saya lakukan beneran gitu ya. Sama anak saya, ayo berdua beresin dulu. Saya mau ngajarin bahwa nilai ini tidak ya buat dia saja anak saya, tapi yang main ke rumah saya bilang, oke, beresin ya, boleh main beresin. Nah, beresin taruh di sana. Instruksi jelas. Lakukan ini, taruh di sana, baru setelah itu boleh kerjakan yang lain. Nah, kadang-kadang kita tidak memberikan ekspektasi yang jelas dan instruksi yang jelas buat anak-anak. Jadi menginterpretasikan, mbok yang baik itu seperti apa sih? Gak jelas ya? Yang baik gitu ya. Yang bermain yang baik itu yang seperti apa? Tidak boleh, misalkan contoh, nggak boleh pakai kata-kata tertentu yang kasar atau tidak boleh pukul apa-apa. Nah, itu sesuatu yang jelas gitu. Nah, instruksi mesti jelas, instruksi harus clear, ekspektasi harus disampaikan dengan jelas. Tadi saya bilang kalau nggak boleh teriak-teriak, maksudnya bicara pelan saja, ya segala semacam seperti itu ya. Itu kira-kira yang kedua. Selain modeling, instruction, tadi ada hubungannya. Kita kasih instruction itu kita modelkan juga. Nah itu berikutnya lagi, mungkin yang penting adalah purpose juga, purpose, tujuan, ya, why-nya. Gitu. Kenapa sih kita lakukan itu gitu ya? Terutama ini untuk anak yang lebih besar, purpose ini penting. Kalau anak kecil kan lebih ke arah pembiasaan ya, kadang-kadang ya kita lakukan gitu ya, kita biasakan. Yang lebih besar selalu akan mulai nanya gitu. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu gitu ya? Nah, purpose ini penting, alasan. Contoh, kenapa sih nggak boleh petik bunga di jalan misalkan seperti itu. Nah, kita harus memberikan alasan yang reasonable, yang baik. Kadang takes a lot of effort gitu ya buat orang tua, tapi memang penting, memang perlu gitu ya. Anak saya kelas saat ini barusan lulus TK kemarin ya, barusan lulus TK, suka nanya, kenapa aku harus begini, kenapa aku harus begitu. Nah, ketika dikasih satu instruksi gitu ya, satu alasan, nah kita perlu punya penjelasan yang bisa dimengerti, tapi ada alasan dibalik mengapa kita melakukan sesuatu. Gitu ya. Misalkan, kenapa harus beresin mainan tadi, contoh mainan ya, mainan Lego. Nah, kalau tidak diberesin, coba lihat ini kalau keinjek sakit. Nah, ini bisa membahayakan. Orang bisa kepleset kalau jalan. Selain itu tidak rapi, tidak enak. Ini tempatnya jadi sempit. Nah, ada alasan. Ya saya bilang ini, Dedi kadang keinjek sakit,
kakinya mami juga. Nah, kadang-kadang kalau kamu enggak lihat nanti juga kamu nginjek kepleset jatuh bagaimana. Nah, itu sesuatu yang kita mesti kasih tahu bahwa apa yang kita kerjakan tuh nanti ada konsekuensi di belakangnya dan itu bisa sesuatu yang tidak baik. Nah, pengertian ini bisa mendorong sebenarnya untuk menimbulkan motivasi. Oh iya, gitu ya. Personal motivation itu perlu dibangkitkan melalui purpose. Ya. Yang lebih besar, kita tadi contoh mengapa disiplin keuangan. Kenapa kita harus ngatur keuangan kita seperti ini? Kita punya purpose kan? Nah, kalau tidak menyadari purpose itu, nabung misalkan, tidak menyadari purpose, kira-kira kita malas nggak? Malas sih, ngapain sih kayak begini nih. Tapi begitu kita ngerti purpose-nya, oh iya itu menjadi satu motivasi yang akan muncul begitu. Nah ini sekali lagi bukan instan tadi saya bilang, tapi kita mengenali perlu ada ini gitu yang dimunculkan, bukan hanya sekedar ada aturan ayo ikuti pokoknya pengen gitu pertanyaannya. Nah balik lagi karena disiplin itu hati, urusannya sama hati ya, yang di dalam ini yang perlu dioprek begitu ya, yang perlu kondisikan sedemikian rupa. Nah, salah satunya kalau kita memberikan purpose, maka menjadi sesuatu yang jelas begitu. Terus berikutnya lagi pattern, pola. Anak-anak itu butuh pola gitu ya, butuh structure gitu. Kayak tadi bangun pagi, kemudian dulunya ya, bangun pagi, mandi, makan, sarapan, pergi sekolah, terus ada patternnya. Nah, pattern itu memberikan rasa aman sebenarnya. The feeling of anticipation. Kalau kita sudah tahu habis ini begini, habis ini gini, orang kan lebih tenang ya, lebih tahu kan? Lebih ngerti gitu ya. Berapa lama aku mengerjakannya harus berapa? Ya, nah begitu. Satu ekspektasi juga memberikan rasa aman tadi ya. Kita tahu apa yang diharapkan dari kita. Nah, terus kemudian kita tahu polanya seperti apa. Nah, pattern ini perlu dibuat juga. Nah, sekarang kalau patternnya kemarin sekolah begitu, sekarang tidak ada pattern seperti itu. Ya kita harus bikin pattern dong gitu ya di rumah gitu ya, pattern seperti layaknya mungkin di sekolah. Bangun tetap pagi hari. Ya orang tuanya juga bangun pagi hari. Lebih pagi. Jangan anaknya suruh bangun pagi hari, orang tuanya nggak bangun pagi hari. Mau bangun pagi itu udah mulai sekolah online-nya, tapi mamanya masih di kamar mainan handphone gitu, belum apa-apain. Bangun pagi temani ya, maksudnya bikin pola, bikin jadwal begitu ya, bikin jadwal yang bisa diikuti. Nah, fleksibilitas di sini bisa berlaku sih. Enggak harus yang bagaimana orang tuanya kerja pagi hari misalkan begitu ya. Anaknya bisa temannya sore hari. Ya, oke, kita bikin jadwal yang kita bisa kompromikan gitu ya dengan anak. Seperti apa yang tepat. Saat ini butuh adaptif. Enggak bisa kaku-kaku juga. Tapi intinya ada strukturnya tetap. Nah, kalau enggak punya struktur, ya mudah. Ya kan anak-anak jadi seperti tidak punya sesuatu yang harus diikuti. Contoh lagi, kapan bermain, kapan belajar ya main handphone begitu ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi balik lagi, saya lebih baik ambil contoh dari diri saya gitu ya, anak-anak saya ya. Misalkan kapan boleh main laptop atau main gadget misalkan seperti itu ya. Boleh pegang itu. Nah, setelah selesai belajar, tugas-tugas diselesaikan baru nanti boleh. Nah, ini ada pola yang dibentuk. Pola bukan hanya berarti bicara soal jadwal ya. Bukan bicara soal waktu saja, jam segini, enggak. Tapi pola baru bisa lakukan ini setelah lakukan ini, begitu itu kan sebuah pola. Nah, kalau itu dibiasakan dia akan tahu. Oh, kalau saya mau begini ini berarti yang harus saya kerjakan dulu atau apa dulu seperti itu. Ya. Makanya tadi kalau saat karena pola ini menjadi salah satu bagian yang penting juga dalam bentuk kedisiplinan, saat pola itu salah satu hilang, makanya pola itu juga akan butuh penyesuaian kembali gitu ya. Ya. Ya kita mesti bikin pola begitu ya kalau saat ini ya bikin pola itu bikin pola baru lagi. Ya, disesuaikan begitu dan itu dilakukan. Tentunya ya memang kan berubah ya dari polanya dari sekolah, tapi intinya tetap kita butuh pola. Nah, kalau kita pinginkan anak-anak kita bahwa nanti ini yang nggak pingin kita hilang adalah yaitu bangun pagi nggak hilang, disiplin ya, tepat waktu dan segala macam ya, kerjakan sesuatu, bikin pola yang sesuai dengan kondisi saat ini untuk memunculkan kalau saya tadi bilang karakter-karakter yang baik tadi. Itu ya. Jadi ini nggak cuma dilakukan dalam sekali dua kali, tapi juga harus
rutinitas gitu ya, harus Ya. ulang gitu ya. Betul, diulang-ulang. Pengulangan itu adalah satu kunci juga gitu ya. Di dalam disiplin tidak mungkin ada sesuatu dilakukan tanpa berulang-ulang. Firman Tuhan juga bilang ajarkanlah itu berulang-ulang gitu ya. Hari ini belajar bangun pagi, besok gue pasti bisa bangun pagi, belum tentu. Untuk menginternalisasi itu butuh pengulangan memang gitu ya. Jadi sudah ada patternnya, ekspektasinya jelas, instruksinya jelas, modelingnya jelas gitu ya. Sekarang diulang. Karena kalau tidak, bagaimana menginternalisasi? Ini kayak di dunia olahraga itu mengembangkan refleks. Kenapa sih itu kayak pemain badminton harus lob terus gitu modelnya gitu. Latihan smash, latihan apa? Karena masa mau si mes mikir dulu gitu kan. Tak smash for ayo. Smash lebih kesuwen. Smash kok mesake. Jadinya kan kita mesti mengembangkan dalam tanda kutip refleks itu sendiri. Awalnya mungkin akan butuh tantangan ya. Tapi dengan pengulangan sesuatu yang terus dibiasakan, lama-lama itu sudah jadi kayak otomatis. Otomatis. Ya. Kita sendiri ini orang yang biasa bangun pagi style waker, belum wakernya bunyi dia sudah bangun pagi, betul ya? Ya kalau yang sudah biasa begitu ya, wakernya belum sampai nyala, udah dia bangun duluan daripada waker. Nah, sudah kebiasaan. Jam biologisnya sudah kebiasaan ya begitu ya, karena sudah terinternalisasi. Nilai-nilai juga begitu, harus diinternalisasi sedemikian rupa dengan cara memang diulang gitu ya. Konsistensi ini penting. Inkonsisten itu menghancurkan disiplin. Inkonsisten menghancurkan sebuah kedisiplinan. Dan pasti saat kita mempunyai untuk rule untuk disiplin ini pasti ada konsekuensinya dong pasti. Ya. Apapun biasanya sesuatu hal yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Betul, bagaimana dengan hal ini? Betul. Jadi salah satu kunci disiplin juga yang penting adalah correction ya. Tadi saya lebih pilih untuk tidak pakai kata punishment ya. Karena punishment itu kesannya tapi memang dibutuhkan begini, dibutuhkan gitu ya. Untuk anak menyadari ada konsekuensi di balik semua tindakan gitu ya, semua hal yang kita kerjakan. Dan itu harus diberikan gitu. Konsekuensi itu bukan hanya negatif loh, konsekuensi itu positif juga. Itu konsekuensi positif itu contoh kalau kita melakukan sesuatu yang baik maka muncul konsekuensi positifnya begitu. Nah, ini kita bisa pakai nih contohnya pakai pujian konsekuensi positifnya. Contoh, nih anak aduh kok haus ya gitu ya. Haus terus tiba-tiba dia ngambilin, kita ngomong, kita enggak merintahkan dia, gitu dia ambilin apa namanya? Gelas minuman, kasih minuman dingin ke kita. Aduh, thank you ya, kamu inisiatif sekali. Nah, inisiatif itu sebuah karakter yang baik yang kita bisa munculkan lewat pujian. Kalau orang dipuji itu seneng nggak sih? Iya. Seneng. Dia ingin mengalami lagi nggak perasaan senang itu? Pengen mengalami lagi, ingin mengulangi lagi. Makanya pujian itu bisa menjadi satu alat gitu ya, untuk mendorong anak untuk mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang diharapkan. Ini pastinya makanya jangan suka banding-bandingin ya. Kadang-kadang tuh loh kamu tuh sukanya gitu. Kadang-kadang membuat anak, benar sih aku udah berusaha loh gitu. Yeah. Jadi pujian ini sangat-sangat penting apapun ya. Apapun itu betul untuk pujian gitu. Tapi ada cara memuji yang benar juga ya. Memuji itu jangan hasilnya, tapi prosesnya. Prosesnya ya. Setuju banget dalam masalah itu. Kalau hasilnya pintar ya dapat 10 misalnya. Bukan masalah dapat 10 tapi kamu rajin ya, akhirnya bisa dapat 10. Nah, rajinnya. Gitu. Kamu udah usaha keras ya, usaha kerasnya itu yang dikatakan. Jadi bukan hanya sekedar 10-nya apa. Kalau sekedar 10-nya pintar ya dapat 10 ya. Nanti dia pikirnya supaya dipuji lagi nyonteklah dapat 10. Oh gitu. Loh, pokoknya hasilnya kan bukan prosesnya kan gitu kan. Nah, yang perlu prosesnya ditekankan di prosesnya supaya dia akhirnya itu konsekuensi positif apa yang dia lakukan sehingga dia mengulang lagi. Konsekuensi negatif juga perlu. Konsekuensi negatif bicara soal mungkin ya kalau ngomong tadi punishment atau kita pengen gini, membangun kesadaran dalam hidup anak ya bahwa apa yang kita kerjakan kalau itu buruk itu mendatangkan konsekuensi negatif dalam hidup kita. Nah, contoh ini ada satu contoh case ini ya, ini masalah fisik sih. Coba nanti saya lupa namanya siapa tapi anaknya perempuan kayaknya. Dia punya penyakit tidak punya rasa sakit. Penyakit tidak punya rasa fisik. Sakit. Ya, penyakit fisik. Saraf sakitnya hilang misalnya. Gitu. Jadi dia
megang panas itu nggak merasa sakit, tapi tangannya melepuh. Pegang sesuatu yang tajam tidak merasa tangannya sobek, berdarah, tidak. Iya, pernah denger itu. Nah, coba nanti googling aja. Tapi ada bahaya nggak kira-kira? Bahaya juga. Bahaya. Tidak punya kesadaran tentang apa sesuatu yang salah itu bahaya. Nah, kadang-kadang konsekuensi negatif diberikan untuk membuat orang itu sadar gitu bahwa ini this is wrong gitu ya, ini salah, nggak boleh dilakukan. Membangun awareness-nya ini butuh itu gitu ya. Toolsnya adalah tadi kita kasih konsekuensi negatif. Contoh tadi mainan nggak dibereskan, akhirnya apa? Nggak boleh mainan. Hak bermainnya diambil, kali ini nggak boleh bermain gitu ya. Main gamesnya kebablasan misalkan, ya sudah simpan aja itu alatnya, gamesnya nggak boleh main dulu untuk beberapa waktu, cabut haknya, istimewanya untuk bermain. Itu salah satu hal untuk membangkitkan awareness bahwa there's something wrong gitu ya. Ya gitu ya. Ada yang salah nih, tidak boleh ini. Ya, punishment ya, kata tadi itu adalah sebenarnya untuk membangkitkan awareness seperti itu. Nah, itu komponen disiplin yang penting juga muncul. Nah, kalau orang tua kadang-kadang nggak mau ribet, nggak mau berdebat sama anak saya, daripada rame, daripada sudahlah. Nah, itu kadang-kadang kita sedang ini gitu ya, bikin masalah sendiri malah begitu ya. Iya, bikin masalah sendiri. Namun sayangnya nih Mister, waktunya sudah nggak panjang lagi. Menarik loh Badal. Iya, tutup lagi deh. Iya, sayangnya ini waktunya nggak panjang lagi Mister. Jadi emang tadi berarti saat memberikan kelonggaran dari sebuah sebuah kedisiplinan tadi itu sebenarnya membuat masalah baru ya berarti ya. Iya. Masalah baru ya. Iya. Akhirnya Mister nih closing statement-nya deh. Singkat aja. Ya, mengulang beberapa apa yang tadi saya katakan di atas ya, bahwa disiplin itu tidak ada jalan pintasnya gitu ya. Memang itu sebuah proses yang harus kita jalani begitu ya. Untuk membentuk itu ya, satu memang kita harus punya pemahaman yang benar dulu tentang disiplin. Kemudian ya lewati prosesnya, jalani prosesnya begitu. Nah, saat ini kita punya privilege, punya waktu yang banyak nih, gitu ya. Thanks to pandemic gitu ya. Thanks to pandemi ya. Jadi punya waktu yang banyak. Kenapa nggak kita pakai waktu itu untuk mengejar, mungkin kalau ada ketertinggalan di waktu-waktu yang lalu. Seperti tadi saya bilang bahwa mungkin akar permasalahan itu sudah ada sebelum pandemi juga kalau anak-anak kita berurusan dengan disiplin. Saat ini mungkin hanya lebih amplified aja gitu ya, lebih terlihat nyata. Nah, bagaimana kita mulai melihat itu, mengidentifikasinya, kemudian yuk kita cari solusi sama-sama. Kalau ini tanggung jawab orang tua, tapi sekolah, kalau dalam hal ini saya dari sekolah Kristen Tritunggal menjadi partner yang siap gitu ya untuk membentuk disiplin anak-anak, khususnya di masa-masa seperti ini. Jadi kami tidak akan menjadi pengganti orang tua, tapi kami sangat bersedia untuk menjadi partner orang tua gitu ya, untuk bersama-sama membentuk anak-anak kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Oke, ya. jadi sekolah ini merupakan partner gitu ya dari betul. Oke, Mister, terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini. Thank you so much. Okay, dan thank you. sahabat, cukup sekian untuk pembicaraan kita pagi hari ini bersama dengan Sekolah Kristen Tritunggal menemani sahabat, dan setiap Sabtu kami akan menemani sahabat juga di Morning Blessing. Kita Panji pamit Dan Arya juga pamit. Semangat pagi untuk kamu semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.